Kami dari kelompok 4 mata kuliah farmakologi dasar kelas C akan menjelaskan terkait farmakokinetik obat nitrofurantoin. Saya Rizky Amalia Utami, NIM 120260047 dari program studi farmasi. Saya Adinda Permatafi, NIM 120260070 dari program studi farmasi. Saya Salsabila Witalivia, NIM 120260120 dari Prodi Farmasi. Saya Rizka Zafitri, NIM 120260166 dari program studi farmasi. Saya Angel Sharon Ross, NIM 120260169 dari program studi farmasi. Furantoin adalah antimikroba sintetik yang merupakan bagian dari kelompok nitrofuran. Nitrofurantoin merupakan turunan dari kelompok furan dengan adanya penambahan grup nitro dan rantai samping yang mengandung hidantoin. Nitrofurantoin bersifat asam lemah dan tingkat kelarutannya dipengaruhi oleh pH. Nitrofurantoin memiliki warna kuning lemon, tidak berbau, berbentuk tepung kristal, di mana sangat sedikit dapat larut dalam air dan alkohol. Nitrofurantoin saat ini dapat ditemukan dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, dan juga suspensi oral. Obat ini dapat berubah warna apabila terkena cahaya, namun perubahan tersebut tidak mempengaruhi potensi obat. Nitrofurantoin memiliki dua bentuk, yaitu mikrokristalin dan makrokristalin. Gabungan dari mikrokristalin dan makrokristalin saat ini telah tersedia dengan nama makrobit dan juga dapat ditemukan bentuk tunggal makrokristalin yang dikenal dengan makrodantin. Nitrofurantoin digunakan sebagai profilaksis dan sebagai agen pada infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh sebagian besar organisme gram positif dan gram negatif, serta untuk menekan kemungkinan infeksi jangka panjang. Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat siklus asam sitrat dan juga pembentukan DNA, RNA, dan sintesis protein dinding sel bakteri. Nitrofurantoin akan dikonversikan oleh nitroreduktase menjadi zat perantara yang menonaktifkan protein ribosom bakteri. Farmakokinetik adalah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. Farmakokinetik meneliti perjalanan obat mulai dari saat pemberiannya, bagaimana absorpsi di usus, transport dalam darah, dan distribusinya ke tempat kerja dan jaringan-jaringan lainnya. Begitu pula perombakannya dan akhirnya diekspresikan oleh ginjal. Absorpsi melalui saluran cerna 94% dan tidak berubah dengan adanya makanan. Nitrofurantoin sangat baik diabsorpsi pada saluran cerna dan absorpsi terjadinya sebagian besar di proksimal sus halus. Bioavailabilitas obat tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni apakah ditelan bersamaan dengan makanan, ukuran partikel, dan juga pH. Bioavailabilitas nitrofurantoin sebesar 87% dalam keadaan puasa dan 94% bersamaan dengan makanan. Pada ukuran kristal yang lebih besar, seperti pada bentuk makrokristalin, dapat menurunkan kecepatan absorpsi pada saluran cerna dan memperpanjang ekskresi di urin. Absorpsi yang lambat ini memiliki keuntungan menurunkan kejadian mual dan muntah dibandingkan bentuk mikrokristalin yang memiliki efek mual dan muntah lebih besar. Bentuk makrokristalin dapat menurunkan masalah gastrointestinal secara bermakna dibandingkan bentuk makrokristalin tanpa mempengaruhi konsentrasi obat tersebut di saluran kemih. pH memiliki peranan yang penting dalam absorpsi nitrofurantoin. Nitrofurantoin merupakan asam lemah dengan pKa sebesar 7,2. Absorpsinya ditingkatkan apabila dalam suasana lingkungan yang asam. Reabsorpsi tubular dan nitrofurantoin dipengaruhi oleh pH. Pada saat urin dalam keadaan basah, bersihan obat meningkat. Namun, pada saat urin dalam keadaan asam, yaitu pH kurang dari sama dengan 5,5, bersihan obat berkurang, tetapi reabsorpsi tubular dan aktivitas antibakterialnya akan meningkat. Salah satu hal yang penting dalam kualitas nitrofurantoin adalah spesifitas tempat distribusinya. Konsentrasi terapeutik yang aktif didapat pada saluran kemih, di mana juga dapat didistribusikan dalam urin, lumen tubural medula, ruang interstisial, dan limforenal. Nitrofurantoin tidak menembus aqueous smooth, cairan cerebrospinal, sekresi prostat, cairan amnion, atau serum tali pusat bayi pada konsentrasi terapeutik. Konsentrasi pada sekresi prostat sangat sedikit,
sehingga tidak bisa digunakan pada infeksi prostat. Konsentrasi pada air susu ibu sangat sedikit, yaitu 0 sampai 0,5 mg per mili. Konsentrasi pada cairan empedu sama dengan konsentrasi serum. Waktu paruh dalam plasma dan nitrofurantoin adalah 30 menit. Kemudian, secara cepat dimetabolisme dan diekskresikan di urin dan di empedu. Pada dosis standar, tidak akan pernah tercapai kadar terapeutik pada serum. Nitrofurantoin diekskresikan secara keseluruhan pada urin dan sedikit pada empedu. Ekskresi pada urin merupakan hasil dari filtrasi glomerulus, sekresi tubulus, dan reabsorpsi tubulus. Alkalinasi urin dapat mencegah reabsorpsi nitrofurantoin dari tubulus renalis. Akan tetapi, nitrofurantoin memiliki penurunan aktivitas antimikroba pada urin yang basah. Ekskresi dari nitrofurantoin memiliki hubungan yang kuat dengan clearance kreatinin. Pada keadaan fungsi renal yang terganggu, fungsi terapeutik pada urin sangat turun atau sangat rendah. Namun, pada serum keadaannya meningkat hingga ke kadar toksik. Pada pasien dengan gagal ginjal, ekskresi nitrofurantoin menurun dan sebaiknya tidak digunakan pada fungsi ginjal yang menurun. Pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal, sebagian kecil nitrofurantoin diekskresikan dan dimetabolisme oleh empedu, tetapi jalur ini sangat sedikit. Mengutip dari jurnal Canadian Family Physician pada tahun 2006, nitrofurantoin mempunyai efek keberhasilan terapi sebesar 85% sampai 90% dalam waktu 7 hari pengobatan. Namun, bila diberikan dalam waktu 3 hari, efek keberhasilan pengobatan sebesar 70% sampai 80%. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.